bahasan sifat kalam, yaitu kalamnya Allah adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Artinya kalam adalah berbicara. Makanya Al-Quran disebut dengan kalamullah, ucapan Allah. Kalam terbagi dua bagian. Pertama adalah kalam dal, yang kedua adalah kalam madlul. Kalam dal adalah tahapan-tahapan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Lauhil Mahfuz untuk menerima kalam dari Allah. Lalu dari Lauhil Mahfuz ke langit bumi, dari langit bumi dibawa oleh malaikat Jibril dan diterima oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama kurang lebih sekitar 23 tahun. Kalamullah itu turun dalam dua tahapan. Tahap pertama pada malam Al-Qadar disebut dengan Lailatul Qadar, di mana keutamaannya khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam. Lalu yang kedua adalah turunnya Al-Quran kepada baginda Rasulullah, disebut dengan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini para ulama berbeda pendapat, tapi yang paling mayoritas ijma ulama mengatakan bahwa ayat ini turun atau nuzulul Quran ini bertepatan dengan 17 Ramadan saat Rasulullah berada di sebuah tempat bernama Gua Hira. Kalamullah, ucapan Allah, berbeda dengan kalamun nas. Kalamullah itu tidak laisa lahu, tidak ada baginya sautun, suara, wala rasmun, dan tidak ada tulisan. Jadi kalau ucapan manusia ada suaranya, ada tulisannya. Nah, kalau kalamullah, ucapan Allah, tidak ada suara, tidak ada tulisan. Jadi kalau manusia berbicara ada suara, tidak bisa berbicara maka dengan bahasa isyarat. Anak-anak yang lahir dalam keadaan tunawicara atau gaguk itu biasanya bisa berkomunikasi dengan sesamanya dengan bahasa tubuh, dengan bahasa yang diperagakan oleh sebagian anggota tubuhnya, mata, alis, mulut, tangan. Jadi kalamullah berbeda dengan kalamun nas, ucapan manusia. Jadi tidak ada suara, tidak ada aksara. Terus gimana dengan Al-Quran? Kan ada tuh tulisannya. Tulisan yang saat ini kita pegang dalam bentuk mushaf itu adalah Al-Quran cetakan manusia, tulisan manusia. Adapun kalamullah, ucapan Allah, tidak ada suara dan tidak ada aksara. Terus bagaimana dong kalau ucapan Allah tidak ada suara, tidak ada aksara? Bagaimana Rasulullah mengerti terhadap ucapan Allah? Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril dengan anzala fi qulubil mu'minin. Allah turunkan kepada hati fi qalbi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Langsung diturunkan kepada hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat itu turun tidak terdengar suara. Ayat itu turun tidak terdengar semacam ucapan-ucapan, karena Allah tidak bersuara dan tidak beraksara, tidak bertulisan.
Terus bagaimana malaikat Jibril bisa mengerti kalamullah? Mengertinya malaikat Jibril dan makhluk Allah yang lain yang membawakan kalamullah seperti mengertinya tubuh kita terhadap perintah hati. Contoh misalnya, hati memberikan perintah nih kepada tangan. Kata hati teh, tuh pukul di pipi aya reungit. Langsung dipukul. Nah, dari hati ke tangan itu tidak ada tulisan, tidak ada suara. Langsung tangan mengerti perintah hati, bergerak tangannya memukul nyamuk yang ada di pipi itu. Garuk. Coba, pada saat kita gatal di kepala, tangan ini refleks melakukan perintahnya tanpa ada suara dan tanpa ada tulisan. Tidak ada surat menyurat antara hati ke tangan. Ada orang lagi jalan terus berpapasan dengan seseorang tersenyum sama kita, maka kita pun membalas secara spontan. Hati kita merespon senyuman itu dengan senyuman yang sama. Perintah senyum dari hati ke mulut itu tidak ada suara, tidak ada aksara. Ngertinya mulut untuk melakukan senyum, tidak ada suara dan tidak ada aksara. Jadi kalau hati kita ingin ketawa, tiba-tiba ketawa aja. Dari hati ke mulut itu nggak ada perintah, seri atau seri, enggak. Langsung otomatis dan tidak pernah terlambat. Pernah tidak? Misalnya kita ingin ketawa sekarang, tapi jadinya malah isukan. Yuk seri sorangan. Hari ente guna seri sorangan. Yang seri kemari ke subuh. Ceramah pika serius, dengan serina ayeuna teu nyawa tuh kurang ge. Nah, tidak mungkin begitu. Jadi refleks itu. Ketika kaki tersandung batu, nyebut aduh, nyeri, tergantung kebiasaan. Nah, jadi kembali kepada tadi bahwa mengertinya anggota tubuh ini terhadap suara hati tanpa mengenal suara, tanpa mengenal aksara. Aduh, nyeri huntu. Bilangnya nyeri huntu, tidak ada perintah dari hati untuk bilang seperti begitu, tapi refleks begitu. Giginya sakit, maka mulutnya mengatakan seperti itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalamullah, ucapan Allah, tidak ada suara, tidak ada aksara. Ada beberapa makhluk yang pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam, yang ketiga adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat di Sidratul Muntaha pada kejadian Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah, pingsan, nggak kuat menahan, nggak kuat mendengar bagaimana kalamullah itu secara langsung. Pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima kalam itu, menerima wahyu itu, menerima ucapan dan dialog dengan Allah, maka malaikat Jibril pun tidak mampu mengikuti dan mendengarkan dialog yang terjadi kepada Allah, kepada Rasulullah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, Al-Quran juga disebut dengan hudan, disebut dengan az-zikra, disebut dengan hidayah, disebut dengan banyak sekali. Al-Quran ini sebagai bentuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalam Allah, ucapan Allah adalah kalam di mana menjadi bagian dari perintah, dari sunnah, dari menjaga, sebagai aplikasi dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.